Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ampun Nabi yang muslimil kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Sumsel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kami bisa menyapa Anda semuanya dalam program Tuksu. Dan apapun Nabi dimanapun Anda berada, bahwa masalah narkoba ini perlu mendapatkan perhatian yang ekstra karena sangat membahayakan bagi generasi bangsa. Sebagai salah satu upaya untuk penanggulangannya adalah dengan upaya pencegahan, terutama bagaimana dalam membuat komunikasi yang baik dalam keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga, kemudian juga kasih sayang dan juga perhatian merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Dan itulah tema yang kita angkat di pagi hari ini dalam program Tuksu kali ini, yaitu komunikasi yang baik dalam keluarga sebagai salah satu benteng untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Habib Taufik dan seluruh pendengar radio Suara Nabawi. Jadi begini, dapat kami sampaikan bahwa yang narkoba tersebut akan banyak disasar kepada generasi-generasi muda. Para pengendali atau bandar narkoba memang sengaja menyasar anak-anak kita yang masih muda dengan tujuan masih jangka panjang dalam hal mengkonsumsinya. Kalau yang sudah tua mungkin umurnya sudah pendek. Sehingga mengapa ada komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik adalah kita jangan sampai lupa, ibaratnya kita mempelajari agama, itu sejak dini harus sudah diajarkan oleh orang-orang tua sehingga anak-anak bisa mengerti tentang pelajaran agama sejak dini. Termasuk juga di dalam komunikasi, seorang tua pada saat anak itu mulai kecil, dia harus memberikan perhatian dan mengajak komunikasi anak dibangun sejak dini, sehingga seorang anak akan percaya dan orang tua sebagai tempat untuk bertanya yang nyaman bagi seorang anak, sehingga dia merasa nyaman dan yakin apabila bertanya dengan orang tuanya akan mendapatkan jawaban yang dapat dimengerti oleh si anak. Jadi membangun komunikasi tersebut itu harus dilakukan sejak awal. Mulai anak itu masih kecil diberitahu apa yang menjadi sesuatu yang tidak boleh, diberitahu apa yang menjadi kebiasaan yang baik, diberitahu, termasuk juga bagaimana pelajaran-pelajaran atau kesulitan yang dia dapatkan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat dia bermain. Sehingga si anak sudah mulai mengerti dan yakin bahwa orang tuanya adalah tumpuan dan guru yang pertama bagi kehidupannya. Sehingga bukan orang lain yang tidak jelas kecuali guru-guru di sekolah atau di madrasah. Demikian yang saya sampaikan. Baik. Kira-kira Habib ya, ini sudah dilakukan oleh BNN adalah sosialisasi ya, termasuk di sekolah-sekolah. Nah, sekarang untuk penanganan buat anak-anak yang sudah menjadi korban narkoba ini apa yang dilakukan oleh BNN kalau sudah menjadi korban? Ya, jadi begini, kepada para pendengar radio Suara Nabawi, kami menyampaikan bahwa jangan khawatir apabila seorang anaknya atau putrinya, putranya atau kerabatnya diketahui sebagai penyalahguna. Jadi kami sampaikan di sini bahwa banyak masyarakat merasa khawatir melaporkan kerabatnya, anak-anaknya atau tetangganya yang terindikasi terpapar narkoba. Kami dari BNN akan berupaya melakukan rehabilitasi. Jadi bisa menghubungi kami, nanti di email kami, ada IG kami juga bisa dilihat, dengan WA kami nanti kami sampaikan kepada para pendengar radio Suara Nabawi bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin bersama dengan keluarga untuk melakukan rehabilitasi, karena tanpa rehabilitasi tidak ada satu orang pun penyalahguna yang bisa kembali kepada masyarakat. Jadi dia akan merasa dirinya tidak sakit. Jadi kami sampaikan kepada para pendengar bahwa 95% apa yang disampaikan oleh penyalahguna itu bohong. Jadi mereka itu akan bohong. Di samping mencuri tadi, karena yang Habib sampaikan tadi ibaratnya membawa uang yang sekian juta itu, karena kalau misalnya di rumah juga ada yang barang-barang yang hilang itu bukan tuyul lagi. Kita harus hati-hati nih kepada anak-anak kita, yang termasuk yang Habib sampaikan bahwa pergaulan itu sangat penting. Anak-anak kita harus kita jaga bergaul, berteman dengan siapa. Jadi itu. Jadi memang secara khusus masyarakat Pasuruan ini adalah pekerja keras
di mana kadang-kadang beranggapan, dan kami sampaikan bahwa tidak ada narkoba itu yang membuat kita menjadi kuat. Narkoba bukan menjadi kuat, tetapi memutus saraf kita yang menyatakan kita sudah lelah. Jadi saraf-saraf yang di kita ini alarmnya yang mengatakan lelah itu putus. Jadi memang narkoba itu ada fungsi halusinogen, dia mempunyai depresan, dan satunya stimulan. Dia menstimulus yang namanya jantung kita untuk bekerja terus, yang lama-lama nanti kita pembuluh-pembuluh kita pecah. Kita tidak akan merasa lelah, bukan tidak lelah, tetapi putus karena dipacu tadi dengan distimulan tadi, menjadi jantung kita bekerja, dipompa, yang tadinya kita wajibnya kita harusnya istirahat, dipompa terus. Nah, saraf-saraf yang di mata ini terlihat nanti akan menjadi merah. Nah, putus-putus semua. Kalau sudah putus tidak akan pernah bisa kembali. Jadi silakan direhabilitasi. Bahkan kami sudah komunikasi dengan Bapak Bupati Pasuruan, pemerintah daerah Pasuruan akan memberikan juga bantuan, di samping dari BNN juga ada. Beberapa warga Pasuruan kemarin juga sudah kita rehabilitasi, yang terkena juga tidak pandang dari segi pendidikan, ada yang S2, ada yang SMP tingkat pendidikannya, dari keluarga berada juga ada, dari anaknya tukang becak juga ada, sehingga bahkan ada yang sudah habis 2 miliar ini satu orang. Jadi ya itu tadi, tidak ada satu orang pun yang kebal, tetapi kita harus yakin dengan komunikasi yang baik, orang tua bersama tokoh agama, dengan lingkungan, kita saling mendukung. Jadi memang datang ke tempat kami kemarin itu sudah kita rehab di Lido dengan biaya BNN selama 6 bulan. Alhamdulillah memang tidak ada satu orang pun yang setelah direhab itu sembuh. Jadi rehabilitasi bukan untuk sembuh, tetapi kita memagari bahwa orang yang terpapar ini akan menjadi sadar. Kewajiban orang tua setelah direhabilitasi itu menjaga lagi. Jadi menjaga komunikasi putra-putrinya. Contohnya menjaga begini, seorang yang sudah melakukan atau terpapar narkoba, dia akan melihat sekelilingnya. Jadi kita hilangkan warna rumah. Jadi dia nanti kalau warna rumahnya kembali tetap, nanti dia ingat-ingat lagi. Terus musik yang dia dengarkan, teman yang bergaul, termasuk tempat tidur. Jadi kami nanti juga pastinya berkomunikasi dengan pihak orang tua, di mana rumahnya Habib langsung sudah dicat, tempat tidurnya adiknya sama kakaknya diganti. Kalau misalnya dia punya mobil, joknya warnanya diganti. Kalau perlu mobilnya yang tadinya apa, ya kalau punya motor. Karena ingatannya dia, orang yang mempergunakan narkoba ini 10 detik saja bertemu lagi dengan temannya yang dulu penyalahguna, itu sudah rawan. Sehingga orang tua apabila sudah direhabilitasi pastinya tidak ditahan. Ini kami sampaikan, mungkin nanti ada pertanyaan, bahwa kami menjamin bahwa apabila putra-putrinya disampaikan kepada BNN, kami akan memberikan jaminan bahwa akan kami lakukan rehabilitasi. Tidak ditahan dan tidak ada upaya hukum. Berbeda apabila sebelumnya sudah ketangkep dulu, ini lain persoalan ini. Jadi tidak usah khawatir. Ada yang tanya, jangan-jangan nanti saya akan ditanyain dari mana belinya, siapa? BNN tidak usah pakai tanya itu. Kita mempunyai bank data. Jadi kita mencari jaringan dan tidak nangkepi pemakai, karena dalam kacamata kami bahwa pemakai wajib direhabilitasi. Ya. Baik, tadi di antara harapan Habib tadi adanya kerjasama antara semua elemen. Ya. Nah, kalau bisa nanti ulama jadi sebagai intel begitu ya. Iya, kami bekerja sama dengan. Oke, sekarang ini sebagai tanggung jawab seorang muslim ketika ada saudaranya atau tetangganya yang mungkin mengkonsumsi atau menjadi pengedar. Nah, apakah berkewajiban lapor sebagai bentuk keperhatianan dia kepada saudaranya? Tapi ini tadi juga terhalang dengan keamanan, mungkin akhirnya nggak berani lapor. Nah, ini bagaimana? Harus dibedakan antara penyakit dan orang yang sakit. Kalau penyakit, ya harus diberantas. Kalau orang yang sakit, ya harus diobati supaya dia sembuh. Pemakai-pemakai yang ada ini, dia itu orang yang sakit. Orang yang sakit yang harus dia tadi itu, benar tadi itu direhab untuk dia sembuh. Memang sembuhnya nggak mungkin 100%. Sama orang kena stroke. Dia tadi itu perlu untuk diobatin, kemudian diterapi. Kalau 100% sulit. Ya itu karena kena stroke-nya. Begitulah orang yang kena narkoba. Dia direhab 100% sih sulit, tapi minimal dia berhenti, dan insya Allah harapannya dengan yang kesembuhan tadi itu akan berubah menjadi yang baik. Adapun penyakit itu yang memang memanfaatkan untuk materi, untuk bekerja atau yang lainnya, itu harus berkaitan dengan hukum. Nah, itu harus betul-betul
dihukum dengan yang maksimal, bukan hanya setimpal, tapi yang maksimal, kalau perlu hukum mati, karena dia telah menebar penyakit yang bahaya kepada masa depan mereka semuanya. Bisa dibayangkan bagaimana masa depan mereka. Ini masa depannya adalah calon-calon kriminal, calon-calon kriminal, dan itu akan membuat kerugian negara dan juga akan membuat sibuknya daripada kepolisian atau yang lainnya, dari pemerintahan juga. Karena itu mereka adalah penyakit yang harus diberantas. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim, ya sayangi orang yang sakit. Untuk mereka tadi itu diobatin, sama-sama kita kompak untuk memberantas orang yang sakit. Karena itu misalnya laporan-laporan tadi itu jangan nanti terpelintir misalnya oleh beberapa orang itu adalah pencemaran nama baik. Ya, kalau pencemaran nama baik boleh jadi kalau itu adalah diungkapkan di depan umum, tapi kalau itu dilaporan bukan pencemaran nama baik, itu harus dijamin. Yang kedua, yang mau melaporkan diri untuk direhab itu adalah dicatat sebagai korban, sebagai orang yang sakit, bukan penyakit yang harus diberantas dan yang dihukum. Saya kira itu harus disosialisasikan. Ketika itu sudah disosialisasikan, kerjasama tadi itu akan jadi bagus, dan orang yang melaporkan juga tidak akan takut siapa penyakitnya dan siapa orang yang sakitnya. Pak Erlang, ini semua orang nggak menginginkan putra putrinya ini terkena narkoba begitu menjadi pemudik. Nah, mungkin ada ciri-ciri khusus yang bisa kita ketahui bahwa anak ini sudah menggunakan narkoba. Nah, barangkali ini sebagai bentuk pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Gini, ciri-ciri khusus itu begini. Narkotika itu kan bermacam-macam, ada jenisnya. Tetapi secara umum kami sampaikan bahwa narkotika itu harganya di Indonesia, Pasuruan, tidak murah. Kalau untuk harga yang tidak murah ini menyebabkan uang yang harus dikeluarkan oleh penyalahguna ini cukup banyak. Sehingga ciri-cirinya awal adanya kehilangan. Kalau misalnya seorang anak 1-2 kali kehilangan handphone, itu kita harus mulai waspada. Apabila ternyata meningkat laptopnya hilang, kita sudah juga waspada. Terutama kalau mengatakan dipinjam temannya tidak kembali. Nah, setelah itu meminta uang saku yang berlebihan atau uang sekolah yang tidak sampai ke tempat sekolahnya. Nah, itu adalah tanda-tanda awal orang tua harus waspada dan menanyakan dan sekaligus melihat perubahan fisik dari anaknya. Seorang penyalahguna itu temperamennya naik. Dia sudah mulai naik ini temperamennya. Berani sama orang tua. Setelah itu membuat keributan-keributan kecil dimulai. Berkelahi sama temannya, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, sekolah tidak datang di sekolah, karena arah berangkat ke sekolah itu apabila tidak diwaspadai itulah tempat seorang anak mempergunakan, karena di rumah diawasi, alasan ke sekolah, sehingga komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah harus semakin baik sehingga bisa mengetahui apakah si anak ini benar-benar nyampe di sekolah dan bagaimana prestasi di sekolah. Seorang anak yang tadinya prestasinya baik ternyata mulai menurun, itu juga harus diwaspadai. Itu adalah gejala-gejala awal yang harus kita waspadai. Jangka panjangnya nantinya yaitu kita lihat dengan adanya saraf yang berbeda. Jadi di mata ini nanti berkedip, tip-tip, tip-tip, termasuk juga yang di bibir. Nah, ini udah parah. Yang selanjutnya sebelum parah di tingkat medium, yaitu si anak akan, kalau pengguna sabu karena badannya merasa panas, si anak ini sering mandi. Karena memang di mana efek stimulan jantung harus bekerja, berarti peredaran darah juga meningkat, panas jadinya badan, jadi dia akan sering mandi. Nah, ini apabila mandinya sudah tidak normal, misalnya sehari dia mandi 4 kali, nah ini kita harus waspada. Setelah itu adanya perubahan pola hidup, yaitu begini, orang kalau membersihkan rumah biasanya adalah pagi hari, membersihkan motor pagi hari. Nah, perubahan yang dilakukan oleh pemakai ini membersihkannya bisa tidak mengenal waktu yang tepat, yaitu misalnya orang membersihkan rumah jam 12 malam, jam 11 malam sampai pagi, motornya dicuci, dilap terus meskipun sudah bersih. Itu ada yang membersihkan terus rumahnya dipel karena mereka harus mengeluarkan dia punya tenaga karena habis memakai itu. Nah, itu kita harus waspada apabila ada perubahan sikap yang tidak pada mestinya. Ini tidak usah malu, datang ke BNN, akan kami lakukan tes dengan alat.
alat ini tidak bisa ditipu, tidak bisa berbohong, dikasih apa-apapun juga nggak bisa. Jadi datang ke tempat kami lakukan pengetesan, nanti kami akan mengetahui anak tersebut ternyata mempergunakan narkotika jenis apa. Yang banyak beredar di Pasuruan dan Pulau Jawa pada umumnya adalah ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Tetapi kalau di Pasuruan mungkin heroinnya tidak terlalu, tetapi ganja dan sabu. Kalau masih anak-anak ini biasanya diawali memakai obat-obat yang dikatakan yaitu pil kucing atau pil kuning di sini, pil koplo. Nah, itu awal daripada anak-anak mempergunakannya yang nanti kalau sudah SMA naik kelas. Nah, kalau sudah pakai pil kucing itu pil koplo tuh kelihatan, kalau bahasa Jawanya ndlahom. Jadi kalau anak yang suka dia macam, nah itu karena dia berefek seperti itu. Itu zat-zat adiktif yang memang banyak digunakan. Biasanya lem juga pakai ini. Ini anak sekarang ini ada aja pakai lem itu kan. Itu bahan adiktif. Jadi dia membuat orang seperti kayak kayak ayam tetelo tuh yang diem aja, itu nanti kalau udah diem itu jam-jaman itu ya. Memang kita harus memberikan pengetahuan sejak dini, di mana anak-anak kita waktu kecil itu kita beritahu ini mulai kecil, obat itu harus diminum sesuai dengan aturan pakai. Mulai kecil kita membiasakan anak kita beritahu bahwa obat tidak boleh diminum apabila tidak dipergunakan, harus sesuai aturan pakai dan harus waspada dalam membaca kemasannya. Sejak kecil kita beritahukan, sehingga pada saat dia besar ada temannya menawari obat, dia sudah mikir, loh ini kok obat. Mulai kecil sudah ditanamkan pada saat minum obat itu harus sesuai dengan aturannya, harus sesuai dengan orang yang ahli, tenaga medis, dokter yang menyampaikannya. Sehingga mulai kecil si anak ini sudah mulai ada pemahaman, saya tidak boleh meminum sembarang obat, karena apabila apapun obat itu disalahgunakan juga efeknya juga pasti negatif. Gitu. Jadi begitu. Kita berbicara secara hukum Islam, Habib. Ini untuk para pemakai atau pecandu narkoba, ini bagaimana cara penanganannya atau penyikapinya? Apakah disamakan dengan peminum khamr atau seperti apa? Kalau untuk pemakai narkoba ini? Pemakai narkoba itu kalau dalam hukum Islam ditakzir. Takzir itu adalah hukum yang ditetapkan sama pemerintah, ya tentunya diukur dengan kesalahan tadi itu. Kalau kesalahannya besar, ya berarti hukumnya semakin besar. Ya. Kalau kesalahan kecil. Misal, untuk supaya masyarakat tadi itu, ya, supaya masyarakat bagi yang tertangkap ini, supaya masyarakat tadi itu menilai bahwa pemakai itu adalah tidak benar dan itu adalah hina, maka pemakai tadi itu misalnya diperintahkan untuk berdiri misalnya di jalan mulai pagi sampai siang misalnya, atau disuruh dipakai pakaian seragam khusus begitu untuk nyapu jalan atau bagaimana, atau lari sekian kilo, maksud saya supaya masyarakat juga paham, ini kalau kena begini jadi begini dia tadi itu, sehingga anak-anak tadi itu minimal ketakutan akan mendapatkan risiko yang demikian, dan itu dianjurkan dalam Islam, itu namanya takzir. Bagi orang-orang yang bukan anak-anak misalnya, mungkin dikasih hukuman yang agak berat, begitu, hukuman berat, atau misalnya disuruh menjadi tukang batu, ngangkat-ngangkat itu dan ini, ya supaya tahu ente jadi bos sekarang harus jadi tukang batu. Kenapa? Karena kamu itu adalah pemakai misalnya, karena kamu itu adalah pemakai, sehingga ada efek jerah bagi mereka. Kalau hanya sekedar misalnya ada di ruang penjara 6 bulan, kemudian dia tidak disebarkan kepada masyarakat bahwa ini adalah pemakai, mungkin dia akan biasa-biasa saja dalam keluarga. Tapi kalau semua mengenal ini pemakai, mungkin semua orang juga akan menghindar kepada dia jika dia tadi itu tidak tobat dan tidak berubah, begitu. Mungkin gitu ya. Baik, seperti itu, dan kita coba untuk membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada di kolom komentar di YouTube. Coba di YouTube Sunsal Media ya, buat teman-teman para pemirsa YouTube Sunsal Media, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke kolom komentar di siaran langsung kita pagi hari ini. Baik, ini ada pertanyaannya. Nah, ini kan sudah ada fatwa haram tentang penggunaan narkoba. Nah, ini sejauh mana negara membatasi ruang lingkup masuknya narkoba? Ini pertanyaannya. Ya, jadi begini, dapat kami sampaikan bahwa Indonesia ini garis pantainya panjang sekali.
Jadi untuk pembatasan kami melakukan bermacam upaya, yaitu penggagalan-penggagalan dalam hal operasi-operasi, yaitu yang beberapa kali udah mungkin pemirsa atau pendengar melihat di televisi, beberapa kali bahkan banyak kali, baik itu yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional maupun oleh Polri. Jadi garis pantai kita ini panjangnya puluhan bahkan ratusan kilometer. Yang namanya pelabuhan tikus di Sumatera itu hampir 220 pelabuhan tikus. Itu adalah asal dari narkoba masuk ke Indonesia. Setelah itu distribusinya akan bergerak melalui darat menuju ke seluruh provinsi yang ada. Belum lagi yang mereka masuk langsung. Jadi kami baik dari BNN maupun dari Polri bahkan Bea Cukai juga bersama TNI Angkatan Laut bekerja sama untuk melakukan penggagalan daripada masuknya barang narkotika itu ke Indonesia. Tetapi yang harus wajib kita pahami bahwa saya yakin di antara pendengar sekalian radio Suara Nabawi harus yakin bahwa sebenarnya narkotika itu tidak bisa tembus kepada lingkungan kita apabila di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk membelinya atau memakainya. Sehingga seberapapun banyak barang yang akan masuk tidak akan terbeli, pastinya barang itu tidak akan bisa terdistribusi. Jadi BNN saat ini memberikan sosialisasi, tujuannya memberitahukan kepada seluruh warga Pasuruan bahwa tidak ada sedikit pun keuntungan dari sampah itu. Buat kami narkotika itu sampah. Harga memang mahal di Indonesia, per gramnya 1,2 juta, sedangkan di Cina per kilonya hanya 20 juta, kalau di Pasuruan atau di sekitar Pulau Jawa ini 1,2 miliar per kilo. Jadi kita tidak cerdas, bahkan mungkin kita harus banyak belajar. Bangsa yang besar seperti ini kok mau memberi sampah semahal itu. Barang itu sangat murah, tidak ada harganya, berefek sangat tidak baik buat diri maupun keluarga. Sehingga apabila kita sudah bisa membentengi diri kita dengan baik, meskipun pelabuhan kita dibuka, barang bisa masuk, barang itu dengan sendirinya tidak akan bisa terjual. Jadi kita harus sadar bahwa narkoba itu tidak ada untungnya. Saya sampaikan mungkin kepada para pendengar radio Suara Nabawi, di lingkungan Bapak pasti tidak akan ada penjual pesawat tempur, tidak ada yang menjual helikopter, Apache dan sebagainya, dikarenakan tidak ada yang beli. Nah, kalau di lingkungan kita ini ada yang beli narkoba, meskipun jumlah tahanan itu sudah penuh dengan para pemakai maupun bandarnya, tapi ya akan juga datang lagi penjual yang lainnya, ibaratnya seperti itu. Sehingga kami harus meyakinkan masyarakat Pasuruan bersama dengan tokoh agama dan stakeholder semuanya bahwa tidak ada kaitannya sama sekali obat-obat herbal, jamu-jamu yang memang tumbuh di Indonesia yang sangat indah ini, sangat subur, manfaatnya sangat banyak. Bahkan yang corona aja dengan jamu-jamu apa obat herbal kan bisa sedikit bisa ditekan. Jadi sebenarnya orang kita ini kepingin kuat. Contoh, nelayan-nelayan yang ada itu biasanya mempergunakan narkotika karena ada iming-iming menjadi kuat, bukan. Bahkan dengan yang herbal yang murah saja, misalnya jinten hitam, itu kalau diminum efeknya untuk badan kuat, tidak kalah dengan narkoba, bahkan jauh lebih bagus. Kalau narkoba itu bukan kuat tapi memutus saraf, tapi kalau banyak herbal yang lebih mungkin para yang lebih tahu saya sampaikan diantaranya adalah banyak herbal, termasuk ada jinten hitam yang saya minum setiap harinya. Jadi murah, berkhasiat, di pasar juga ada, di mana-mana ada, dan tidak perlu takut dikejar-kejar aparat penegak hukum karena itu memang legal gitu. Ya. Oke, ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa mereka sampai menggunakan pil terlarang ini, ya. Yeah. Nah, ini kira-kira apakah agama atau ilmu agama ini bisa menjadi benteng yang kuat atau benteng terakhir untuk mencegah seseorang untuk menggunakan narkoba? Ya, mungkin ada yang lain? Sebetulnya agama itu juga mengatur, selain menyatakan ini hukumnya haram, apa hukum yang harus diberikan kepada mereka? Itu juga ada. Mencuri itu haram, bagaimana si pencuri itu jerah, dan untuk menjadi orang yang lainnya tidak mencuri, di hukum Islam potong tangannya. Ya. Kemudian bagaimana pembunuh tadi itu tidak dengan mudah membunuh sehingga yang lainnya tidak ingin juga menjadi pembunuh,
bunuh dia tadi itu. Bagaimana orang yang berzina sehingga yang lainnya tidak ikut berzina, selain hukumnya diterangkan hadul haram, cambuk dia di depan umum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya hukum pertama itu harus ditegakkan, kedua yang sifatnya membuat efek jera kepada si pelaku dan juga membuat yang lainnya tidak meniru. Itu yang harus diterapkan dalam hukum. Jadi bukan hanya sekedar hukum itu supaya si pelaku tadi itu sadar, tapi juga yang lainnya tidak melakukan pelanggaran dari itu. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Nah, tadi sebenarnya sudah bagus. Pemerintah tadi itu sudah bagus, sudah berupaya. Cuma memang mereka lihai. Kelihayan mereka juga harus diimbangi kelihayan kita. Jadi saya katakan tadi itu, kalau misalnya karena pantai kita itu adalah terlalu panjang, ya kita harus membuat bagaimana pantai kita itu aman, tidak sampai ditembus dengan biaya dari negara yang memang harus disediakan untuk itu misalnya. Dan jangan eman gitu untuk membiayai itu. Kenapa? Bangsa ini, generasi yang akan datang juga harus lebih dieman. Kenapa? Karena kalau sudah begini biayanya lebih besar kan. Akhirnya ada rehabilitasi, akhirnya ada itu, sedangkan mereka sudah beruntung besar. Nah karena itu mereka ditiadakan aja di bumi Indonesia, bunuh mereka semua. Ya ini bahaya, ini penjahat besar ini. Ini penjahat besar ini. Karena dia, kalau buaya itu yang dilahap mungkin satu orang, tapi ini bisa ribuan orang ini yang dikorbankan sama dia hanya untuk keuntungan pribadi. Ini penjahat besar. Ya harus diterapkan sudah hukum mati bagi mereka tadi itu. Dan jangan hukum mati tadi itu nunggu kalau 2 kilo. Misalnya, iya hukum mati sama dengan pencuri tadi itu. Jangan nanti kalau pencurinya jumlahnya miliaran, dalam batas tertentu potong tangannya. Kalau mencuri 50.000 sih terlalu sedikit begitu ya. Mungkin batas 5 juta misalnya atau 10 juta begitu ya. Narkoba itu juga begitu, jangan terlalu gede ukurannya untuk dihukum mati. Dan hukum mati ada di sini sebetulnya tidak ada hak orang untuk membela diri, kecuali kalau dia tidak bersalah. Ketika terbukti, terapkan itu sehingga yang lainnya akan takut. Mungkin ini hanya sekedar usulan gitu. Jadi hukum itu selain ada pasalnya, pertama membuat si pelaku tadi itu jera, tidak mengulangi. Ketiga, membuat orang yang belum melakukan tadi itu tidak melakukan lagi. Itu yang harus diterapkan itu dalam hukum. Oke, ini untuk Pak Erlang ini. Ini kalau saya amati ya, dan juga dari laporan-laporan, ini narkoba ini tidak seperti dulu. Kalau dulu dikonsumsi oleh kalangan khusus ya. Kalau sekarang ini menyebar ke desa-desa ini Pak, ke pelosok-pelosok. Nah, kira-kira ini temuan dari BNN ini bagaimana ini terhadap pengguna narkoba? Iya. Ini berarti kan ada peningkatan begitu ya? Ya, jadi gini, dapat kami sampaikan bahwa kita harus prihatin. Ini kami menyampaikan kepada Habib, mungkin kami sangat memohon bantuan, insyaallah, bahwa di Indonesia ini dari hasil pemetaan kami dari BNN, kita ini di Indonesia ini adalah nomor 1 di Asia di dalam penggunaan narkoba. Ya kita sangat prihatin bahwa dari hasil hitungan kita dan karena dari jumlah penyalahguna yang dipetakan atau diteliti oleh Universitas Indonesia bersama LIPI di tahun 2018-2019, jumlah penyalahguna kita itu 2% dari jumlah penduduk Indonesia. Sehingga konsumsi dari barang haram tersebut atau sampah tersebut diperkirakan sudah mencapai angka 80 triliun per tahun, bahkan lebih. Kalau dihitung seperti itu, kerugian kita secara materi, uang kita terhambur ke tempat yang tidak benar segitu banyaknya. Tetapi yang paling bahaya ini adalah jumlah orang yang harus ditanggung biaya hidupnya yang sekarang berada di lembaga pemasyarakatan yang mencapai angkanya 70% dari seluruh jumlah tahanan di Indonesia. Jadi angka tersebut ibaratnya sudah, jadi pencuri sudah hampir tidak ada, perampok juga berkurang. Kalau kita pikir bukan karena dia insaf, rupanya beralih menjadi kurir. Ya, jadi harapan kami bahwa yang tadi disampaikan pertanyaannya adalah ini kan semakin merebak, di desa-desa jadi di desa banyak. Mereka-mereka yang ada di desa itu kebanyakan masyarakat yang berkeinginan untuk menambah penghasilannya untuk keluarganya. Kesalahan informasi yang diterima oleh mereka bahwa
narkotika itu bermanfaat. Banyak penduduk dari daerah yang sebagai supir truk. Supir truk ini mendapat iming-iming apabila bisa membawa barangnya dari tempatnya menuju lokasi untuk penjualan dalam kondisi yang bagus, mendapat iming-iming dari bosnya berupa tambahan uang dengan waktu yang cepat. Sehingga yang harus kita pikirkan adalah bukan mempercepat supaya supir itu tidak istirahat, tapi bagaimana mengemas produk itu menjadi tidak rusak. Contoh cabai yang dari Jember dibawa ke Jakarta, dari Banyuwangi dibawa ke Jakarta, dia perlu waktu yang sekian jam harus sampai, menyebabkan adanya beberapa orang yang tanpa belajar, tanpa bertanya memakai narkoba. Padahal memakai herbal juga bisa, dia lebih kuat. Narkoba ini memutus sarafnya, kalau herbal membuat badan kita kuat. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah keluarga kita ini harus tahu bahwa masih banyak herbal. Jadi kenapa misalnya pembuat tape yang di daerah Sukorejo itu yang kami masih sinyalir, ada beberapa yang memakai, ya mungkin oknum-oknumnya atau mungkin hanya 1-2, tetapi ini bahaya kalau 1-2 sudah make. Sopir-sopir juga begitu, sopir antar kota dia mempergunakan narkoba, itu sudah kesadarannya sekian persen sudah putus. Bagaimana bahayanya terhadap keselamatan orang yang dilalui. Jadi memang benar narkoba ini udah masuk di desa-desa, bahkan pemakaiannya itu ibaratnya uang 50.000 yang harusnya buat mereka itu sangat berarti, tapi dengan saraf yang sudah putus itu sudah karena ketergantungan mereka sudah tidak tahu dia pakai urunan itu. Jadi ini tingkatnya udah ada yang security, ada yang mungkin kerjanya serabutan, ya tapi kami tetap tidak lelah untuk menghimbau seluruh masyarakat dengan edukasi bahaya narkoba. Pastinya di antara yang sudah kita lakukan, Habib, insya Allah kita akan berupaya untuk menekan meskipun pastinya di antara itu ada yang lolos, pasti sudah nggak mau dengarkan, itu mungkin sudah parah dia punya ketergantungan, itu yang harus dan wajib direhabilitasi, sudah bahaya sekali. Baik, kita semua prihatin bahwa temuan semakin tahun semakin banyak ini konsumsinya, Pak ya. Baik, ini terakhir ini Ustaz, ini apa pesan-pesan untuk para orang tua khususnya kaum muslimin ini agar bisa mencegah putra-putri mereka untuk tidak sampai mengkonsumsi barang haram ini. Terakhir. Ya. Orang tua itu dalam bersikap kepada anak, jangan asal anak tadi itu dikasih makan dan minum sehingga seperti memelihara ayam begitu. Karena itu orang tua itu harus membekali anak tadi itu dengan pendidikan. Pendidikan ini harus menjadi prioritas orang tua yang tertinggi yang diberikan orang tua kepada anak. Karena itu Nabi menyatakan mana hada walidun waladahu afdhalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Tapi kebanyakan orang tua tadi itu cinta kepada anak hanya sekedar ingin mewariskan materi yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, sehingga lupa bagaimana mendidik anak. Akhirnya setelah memang sudah tanahnya banyak, luas, kendaraannya mewah, tapi anak tidak terdidik, menjadi pecandu narkoba. Harta yang banyak diberikan pecandu narkoba untuk apa? Untuk mengkonsumsi narkoba. Harta yang banyak, rumah yang megah diberikan kepada anak yang suka berzina, dibuat untuk perzinaan. Karena itu jangan lalai dengan itu, bekerja silahkan, tapi anak harus prioritaskan, jangan sampai tidak menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, kontrol, ya. Wa iyyaka suhbat ad-diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbat ad-dadi. Banyak anak-anak yang soleh bahkan dari pondok karena pergaulan yang tidak benar akhirnya berubah akhlaknya dan akhirnya menjadi pecandu narkoba. Banyak sekali itu terjadi. Jadi bukan hanya yang ada di sekolah umum, di pondok pun bisa terjadi itu. Kenapa? Pergaulan. Nah, ketatlah pergaulan tadi itu. Jangan anak tadi itu tidak dibiarkan bergaul kepada siapapun, pasti akan berubah. Dan kalau sudah kenal dengan teman tidak baik, dia lebih pro ke temannya daripada kepada orang tuanya. Dia tidak peduli orang tuanya menangis, yang penting dia bisa tertawa. Itu adalah bahaya. Yang berikutnya, lihat perubahan anak. Anak rambutnya sudah warna-warni, anak sudah pakai tato, anak sudah pakai ini, merasa aman. Kita bisa bayangkan orang tua misalnya, kalau anaknya tidak makan sehari semalam, mungkin menangis bapak dan ibunya. Kenapa? Khawatir yang sakit, makan nak. Nanti kau sakit, nanti kau mati.
Tapi ketika anak tidak sholat sehari semalam, anak tidak baca Quran sehari semalam, tidak pernah orang tuanya menangis, baca Quran nak, sholat nak, nanti masuk neraka kamu, nanti akhlaknya kamu tidak benar. Ini yang kekeliruan ini yang sering terjadi. Karena itu peran orang tua untuk menjadikan anak itu yang soleh adalah terutama. Nah, karena itu harus jadi pembekalan juga sih orang tua bagaimana cara mendidik anak sedini mungkin. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Kalau tidak sedini mungkin, besarnya khawatir dia tadi terbiasa dengan yang negatif, sulit untuk meninggalkan. Tapi kalau sedini mungkin dididik dengan yang positif, insya Allah besarnya akan menjadi mudah untuk berbuat yang positif. Itu yang harus ditekankan kepada setiap orang tua. Baik, terakhir dari Pak Erlang, apa yang ingin disampaikan, silakan. Jadi kami menghimbau kepada para pendengar sekalian bahwa tidak usah khawatir untuk bertanya mengenai apapun tentang narkoba kepada BNN. Kantor kami di Jalan Veteran nomor 5 di sebelah Kodim 0819 Kota Pasuruan, ya, itu terbuka untuk seluruh masyarakat Pasuruan yang ingin mengetahui sebanyak-banyaknya tentang masalah rehabilitasi, tentang masalah hukum, dan bagaimana mengetahui dampak maupun bahayanya. Kami akan berikan nanti sesuai dengan apa yang kita bicarakan, karena saat ini sedang ada musibah penyakit COVID, tetapi tidak memutus, kita bisa mempergunakan alat telekomunikasi, jadi tidak terputus. Kita juga ada BNN adalah kecil semua ya, BNN_Pasuruan @bnn.go.id. Untuk website yaitu kecil semua hurufnya pasuruan_bnn.go.id. Untuk call center, telepon kami itu di WA juga di situ ya, di 0822 3-nya 4 kali 6626. Jadi bisa kita komunikasi, karena dengan situasi seperti ini memang kita mungkin Bapak dan Ibu pemirsa khawatir ke kantor kami. Memang kami tidak menyarankan untuk datang, tapi komunikasi itu tetap bisa kita lakukan dengan bertanya di situ. Kalau mau lihat Instagram kami di info BNN juga ada, nanti mungkin dapat disampaikan. Nah, jadi kami sangat berkeinginan bahwa apapun tanyakan kepada kami akan berupaya untuk memberikan informasi, dan jangan khawatir tentang data diri dari para orang tua tidak akan kami buka, Habib. Jadi tidak usah khawatir, nanti saya beritahukan anak saya, tidak, kami tidak akan mempublish, tidak akan mempublikasikan siapapun yang nanti kedapatan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih Habib, terima kasih Pak Erlang, juga terima kasih atas waktunya. Baik, Ampun Nabi al-Musamilakiram rahimakumullah dimanapun Anda berada, dan semua pemirsa Sunsal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan narkoba ini kayaknya patutnya untuk mendapatkan perhatian yang ekstra, karena begitu sangat membahayakan terutama bagi generasi muda kita. Mudah-mudahan dengan siaran kita pagi hari ini akan mengetuk kepedulian kita semuanya untuk terus bekerjasama, baik itu orang tua, kemudian juga para ulama, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah untuk bisa menangani permasalahan ini. Baik, saya pamit undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan dan atensi-atensi yang masuk, mohon maaf karena keterbatasan waktu kami, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.